Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini? Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi. Targum orang Yahudi ini mengatakan memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Makin beda kelas. Ustadz Juma makin tersudut dan tidak bisa tunjukkan data saat debat dengan Elia Miron. Mari kita saksikan perdebatan mereka berikut ini. Mengenai konsep ketuhanan, monoteism, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi 3 atau berapapun. Yang namanya monoteism itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surat Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu, lahu al-asma'ul husna dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Sadai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monoteisme, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Veh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Veh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang 2 atau 3, tapi merujuk pada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Vayomer Elohim El Moshe, Ehye Esir Ehye, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi. Ada yang menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada itu dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah maka dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah, makanya saya mengatakan ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi, itu cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem,
dengan konsep Yahweh. Dikatakan di Alkitabnya mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Ehye, Aser, Ehye, bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah. Begitu zamannya berubah, maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah, kembali ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma uti Musa Isa wan nabiyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku. Tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri. Tak ada yang lain. Kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abraham itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok ketika merujuk kepada akidahnya Abraham? Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak di ajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat 2 hal ya. Satu, dalam segala aspek Ehye, Asyir, Ehye tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri nge-recounted how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek. Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memra min kedem Allah. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada,
Sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam Perjanjian Baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi? Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God, yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi Gods atau Elohim, yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini, bahwa kata gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai Ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan Ehye Asyir Ehye. Ehye Asyir Ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai Ehye Asyir Ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan ego eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya ego eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah ego eimi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri dengan klaim tadi satu dalam segala aspek? Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep, kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek, berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God tetapi Gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa Ehye Asyir Ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Ehye Asyir Ehye yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan ego eimi. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan. Kalau hanya berdasarkan ego eimi, Paulus pun mengatakan kata ego eimi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan ego eimi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego eimi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yang saya katakan tadi, Ehye Asyir Ehye. Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mukjizat-mukjizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Bukan berarti kami merujuk kepada jamak dalam arti kata Tuhan itu banyak.
Bukan berarti ketika Elohim, kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak meninggalkan kata Eloah yang tunggal, bukan. Sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembahlah kami, selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, atau sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jama itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuwahu. Dalam bahasa Ibrani Yod-He-Vav-He. Dalam bahasa Ibrani Elohim. Dalam bahasa kami, bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ali, Al-Ali, itu merujuk kepada Allah. Eloah merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai, kami mengatakan Ilahi. Kemudian dikatakan Al-Qadir, orang Yahudi menyebutkan Al-Shaddai. Bukan berarti Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, saya rasa itu hanya perspektif gereja aja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Di mana Yahudi mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan 3 Tuhan? Itu hanya pandai-pandaian orang Kristen mengolah data, mengatasnamakan Yahudi, tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti, itu tidak dikenal. Itu pandai-pandaian kalian mengolah data Tuhan Yahudi itu begini tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Wallahu ahad. Dialah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, 3. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emi, menyatakan Yesus adalah sehakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nazaret. Kenapa dia nggak jawab aku Elohim? Karena dia sudah di alam roh, dia sudah di langit, katanya sudah di surga. Harusnya dia menjawab aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Aku itu gugur ego emi, itu artinya aku manusia, anak Maria, anak si tukang kayu, seorang Mesias yang diurapi, yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ego emi itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita akui Kristen ini agama dari Roma Yunani yang memang konsep pengajaran dewa-dewa, banyak dewa nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Yang pertama tentang ego emi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego emi. Yang kedua Elohim, Tuhan banyak. Yang ketiga Yesus adalah makhluk ya. Yang pertama ego emi.
Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego eimi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego eimi dan klaim dari dirinya, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata iman Yahudi pun mengakui itu, bahwa Tuhan itu, ini tadi yang saya selalu membawa ini ya, biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data. Coba ini Bang Zuma diperhatikan. Demala Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 ya, Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim who appeared to the Patria dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa malah Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua, yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam Targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang memra dan Elohim itu tidak setara, lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan, tetapi satu dalam hakikat dan itu setara. Memra ini adalah bahasa Aram dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Makanya kalau tadi Bang Zuma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Zuma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman Bang Zuma, firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari satu Allah. Jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi, dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ini dikatakan the Trinitarian
Belief of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the third part of his life work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Zuma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang Memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini. Ya. Coba ini dijelaskan bagaimana menilainya. Pertama-tama saya mengajak kita untuk berpikir secara mendalam. Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh bisa mempercayai Allah yang bisa dimengerti, dikenal dan dipahami dengan utuh, lengkap dan sempurna? Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, Allah pencipta alam semesta, yang maha segalanya, bisa mengerti, mengenal, dan memahami secara utuh, lengkap, dan sempurna? Dengan kata lain, apakah Bapak Ibu Saudara bisa sungguh-sungguh berpegang dan percaya kepada Allah yang bisa dikuasai oleh pengertian pemahaman kita yang sangat terbatas? Kalau saya secara pribadi memberikan konfirmasi dan penegasan, Allah yang bisa dikenal, dimengerti dan dipahami secara utuh, lengkap dan sempurna, itu bukanlah Allah yang sejati. Itu bukanlah Allah yang benar. Kenapa? Karena otak kita yang hanya sekecil ini tidak mungkin bisa mengerti, memahami Allah yang maha segalanya. Maha tinggi, maha besar, maha tahu, maha kuasa, maha kasih, maha adil, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita buka hati pikiran kita. Ketika kita berbicara tentang Allah, maka di dalam diri Allah yang maha segalanya itu pasti ada sesuatu yang rahasia, misteri, dan tidak bisa dijangkau oleh akal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita terlalu percaya diri kalau kita menyimpulkan bahwa Allah itu tauhid, Allah itu monoteisme, Allah itu satu, Allah itu esa. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa menyimpulkan Allah yang esa seperti itu, apakah Bapak Ibu Saudara pernah berpikir secara mendalam, benarkah Allah yang sudah saya yakini, saya percayai Allah itu esa, Allah itu ehad, Allah itu satu, Allah itu tauhid, dan Bapak Ibu Saudara sudah merasa puas? Ini perlu menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Itu sebabnya saudara kita, Jumat tadi berkata, monoteisme tidak pernah berubah menjadi tiga dan seterusnya. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika beliau berkata demikian, beliau sedang menyindir dan menyinggung Elia Meron terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan salah satu titik kelemahan dari saudara-saudara kami di luar Kristen, termasuk model seperti Ustadz Juma yang terhormat ini, ketika mereka mencoba mendekati Alkitab yang menjelaskan tentang konsep Tritunggal, mereka selalu terpatri, tertancap, terfokus kepada jumlah Allah. Padahal dalam konteks keimanan Kristen, seperti yang sudah berulang-ulang disampaikan oleh Elia Meron, keesaan Allah itu adalah keesaan yang jamak. Kelihatan kata-kata ini tidak masuk akal, tapi itu realita kenyataannya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 yang dikutip oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kata Esa dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Echad. Echad itu bukan pengertian satu tunggal. Tidak, tapi satu jamak. Kenapa Allah itu diartikan, dimengerti, dan dipahami sekaligus diyakini sebagai Allah yang Esa, Echad? Karena memang sejak kekal, dari kekal sampai kekal, Allah itu mutlak wajib hukumnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Tentu kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa firman dan roh tidak diciptakan dan tidak punya permulaan. Dan saya mau kasih tahu kepada kita, mari kita buka hati pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah itu hanya Allah satu tunggal, seperti pulpen ini hanya satu begini, saya mau kasih tahu Allah itu Allah yang tidak punya daya cipta. Kenapa? Karena Allah mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Jika Allah tidak punya roh, maka Allah itu mati, almarhum. Padahal kita tahu bersama bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hidup, Allah yang kekal, Allah yang tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya menyoroti beberapa ayat yang disebutkan oleh Ustadz Juma. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ayat ini diartikan oleh Ustadz Juma bahwa Allah itu mustahil serupa dengan makhluknya. Kalau Allah sempat menjadi makhluk, berarti Allah itu bukan Allah lagi. Karena punya ciri-ciri yang sama dengan ciptaannya. Beliau mengutip 2 Samuel 7 ayat 22. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ayat ini mau menegaskan kepada kita, tidak ada Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selain daripada Allah yang Esa, yang memiliki firman secara kekal dan roh secara kekal dalam dirinya. Ketika dikatakan sebab tidak ada yang sama seperti engkau, bukan mau menolak, membantah eksistensi Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia. Tapi ini mengkonfirmasi, menegaskan bahwa memang ada banyak ilah-ilah lain yang ada di sekitar bangsa Israel saat itu. Dan ayat ini mengingatkan mereka supaya tetap menyembah kepada Allah Israel, YHWH, Yahweh, Elohim. Itu maksudnya. Kemudian beliau mengatakan satu isi firman Tuhan, kalaupun tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Ternyata beliau mengutip dari Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Ayat ini mau dikaitkan oleh Ustadz Juma dan banyak apologet di luar Kristen. Berarti Yesus datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Firman ini duluan diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Berarti yang datang kemudian itu bukan Allah, bukan Tuhan. Begitu kira-kira pola pikir dari Ustadz Juma dan para apologet di luar sana. Ada lagi satu ayat yang menegaskan hal itu. Yesaya 48 ayat 12. Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ayat-ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Karena Yahweh itulah yang terdahulu, Yahweh yang terkemudian. Yahweh itu tetap sama, baik dahulu maupun sekarang maupun kemudian. Tapi pernahkah model seperti Ustadz Juma membaca kitab Wahyu 1 ayat 8? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa.
Ini merujuk kepada Yesus. Tentu bukan dalam konteks tubuh fisik jasmani kemanusiaannya, tapi merujuk kepada eksistensi Yesus sebagai firman yang kekal bersama-sama dengan Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Mirip bunyinya dengan Yesaya 44 ayat yang ke-6 dan Yesaya 48 ayat 12. Kok bisa sama? Kalau Yesus itu hanya makhluk, hanya manusia biasa, dimengerti dan dipahami oleh Ustadz Juma dan juga banyak apologet di luar sana.